Shalom saudaraku, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24 dan senang sekali bisa bertemu dengan saudara di dalam channel pribadi saya ini. Saudara, saya mau ingatkan kembali bahwa hidup kita ini singkat. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah Hafalim. Hidup kita ini singkat bagaikan tarikan napas. Ya, karena begitu singkat hidup kita, ayo kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dalam pembelajaran firman Tuhan dalam Matius 4 ayat yang keempat, ya. Yuk kita buka Alkitab kita, Matius 4 ayat yang keempat. Jadi tema yang akan saya sampaikan hari ini yaitu makanan yang dianjurkan, yang harus dianjurkan dan yang harus kita isi dalam diri kita, ya. Ada dua makanan. Siapa yang mengatakannya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita buka di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, ya. Ini dari konteksnya itu mengenai pencobaan yang Yesus alami ketika dia berpuasa 40 hari, ya, di padang gurun. Dia dicobai. Siapa yang mencobai dia? Iblis. Yuk kita baca dulu Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis nih, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita akan lihat dulu. Ini sudah saya persiapkan kepada saudara. Lihat ya. Ini sudah saya persiapkan dengan baik untuk saya sajikan, untuk saya bagikan kepada saudara, supaya kita sama-sama bertumbuh mengenal kehendak Allah, ya. Karena kita harus belajar akan firman Tuhan. Nah, tadi dalam Matius 4 ayat yang keempat, tadi dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, ada tertulis itu berarti Yesus mengutip atau menggunakan teks yang ada di perjanjian lama. Di mana itu? Kita buka dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ya, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi 40 tahun bangsa Israel di bawah yang dipimpin oleh Musa itu berada di padang gurun 40 tahun. Dan makanan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu adalah mana yang gak dikenal oleh nenek moyang mereka. Siapa nenek moyangnya bangsa Israel? Nenek moyangnya adalah Abraham, bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan nenek moyang mereka tidak menikmati mana seperti yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Gitu dia. Jadi mana ini diberikan yaitu untuk kekuatan stamina fisik mereka. Kalau tadi bangsa Israel 40 tahun, tetapi Yesus dikatakan dalam Matius 4 ayat 4, dia berpuasa 40 hari, ya. Jadi 40 tahun dengan 40 hari. Tapi selanjutnya, seperti yang Yesus bilang bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Tetapi dari apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan manusia itu yang berdasarkan dari Matius 4 ayat yang keempat yang Yesus sampaikan, yang pertama yaitu mengenai roti, ya, mengenai roti. Yang kedua adalah mengenai firman Allah, makanannya. Nah, mengapa Yesus mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja? Manusia itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena kalau saudara ingat Kejadian 2 ayat yang ke-7, pada waktu itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah. Debu tanah yang dibentuk oleh Tuhan itu adalah bagian fisiknya. Bagian fisik. Dan fisik ini ketika
dibentuk belum menjadi jiwa yang hidup. Kapan menjadi jiwa yang hidup? Pada waktu Allah menghembuskan napas hidup, disitulah tercipta yang namanya roh manusia. Dan roh manusia itulah yang menjadikan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi dalam diri manusia ini ada tubuh yang kita bisa lihat dan ada juga roh. Roh itu ada bagian dalam. Roh itulah sebagai alat, sebagai komunikasinya Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui roh itu. Roh itulah yang mengaktifkan fungsi pada jiwa, baik itu pikiran, perasaan, atau emosi dan kehendak kita. Dan hari ini Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu dari roti. Berarti roti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal yang berkaitan hanya kepada fisik. Jadi apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, itu akan berfungsi kepada fisikmu. Berfungsi kepada fisikmu. Sama seperti anak bayi yang diberikan ASI, kemudian kalau udah waktunya dia kuat untuk mencerna makanan yang keras, akan diberikan bubur dan juga makanan keras. Itu akan menunjukkan bagaimana perkembangan pertumbuhan dari seseorang itu. Jadi apapun yang engkau isi pada dirimu, baik itu makanan yang sehat, bersih, minuman yang bersih, dan itu akan berdampak kepada fisik kita. Dan tidak hanya makanan, minuman, tapi di sini juga dikatakan bahwa ada juga cara yang lain, yaitu berolahraga, melatih badani kita ini. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya, saudara. Jadi kalau kita berolahraga, maka dampaknya kepada fisik kita. Apapun yang engkau makan, apapun yang engkau minum, dan olahraga apapun yang engkau lakukan, itu berdampak terlihat kepada fisikmu. Ya, pada fisik kita. Kemudian saudara, yang kedua dikatakan oleh Yesus dalam Matius 4 ayat yang keempat bahwa melainkan dari setiap firman. Firman yang bagaimana? Yang keluar dari mulut siapa? Mulut Allah. Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, berbicara tentang firman yang keluar dari mulut Allah, kita ingat Allah berfirman, Allah mempunyai firman-Nya. Dalam diri Allah ada firman-Nya seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di mana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itulah yang datang ke dalam dunia ini dan dialah Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia dan olehnya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus juga mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, dan terlebih-lebih bahwa Yesus juga mengatakan kepada iblis, ya, yang mencobai dia. Iblis itu adalah malaikat yang sudah tercemar, yang ciptaan Tuhan, roh tadi yang sudah tercemar. Dia mencobai penciptanya. Dia mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Makanya Yesus mengatakan ini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan setiap firman yang keluar, bagian kedua, setiap firman yang keluar. Firman yang keluar itu, apa firman yang keluar itu, saudara? Mengapa dikatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala. Jadi kita mau bertanya apa sih firman itu? Firman itu adalah segala, dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tulisan yang bagaimana? Yang diilhamkan oleh Allah. Yang diilhamkan oleh Allah adalah ini dia. Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu yang diilhamkan Allah melalui para penulis, termasuk juga para murid yang hadir pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus seperti Yohanes, ya, Matius dan lain sebagainya. Saudara, luar biasa bahwa para penulis dipakai oleh Tuhan, Allah yang mengilhamkan sehingga tertulislah, yaitu Alkitab kita ini memang ditulis dari buku-buku, dari kertas-kertas yang dibuatan manusia. Tetapi isinya, Alkitab ini adalah firman Allah, sumber kehidupan kita yang memberikan hidup baik hari ini maupun yang akan datang. Puji Tuhan saudara. Jadi kalau tadi tubuh kita sudah dikasih makan, maka Tuhan bilang manusia hidup itu juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baca, yang keluar dari mulut Allah. Dan firman ini yang keluar dari mulut Allah adalah makanan untuk siapa? Makanan untuk roh kita. Roh kita. Roh kita. Jadi roh kita ini juga perlu dikasih makan, saudara. Perlu dikasih makan. Roh kita ini perlu dikasih makan. Makanannya bukan seperti makanan dari roti, minuman, enggak. Makanan pada roh kita ini adalah firman Allah. Firman Allah, saudara. Firman Allah. Itulah makanan pada roh kita. Dan penting sekali, saudara ingat, kenapa firman Allah makanan pada roh kita? Saudara ingat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, pada waktu manusia itu dijadikan, ya, dari debu tanah dibentuk, manusia itu sudah terjadi yang namanya fisiknya, sudah terbentuk, tapi belum menjadi jiwa yang hidup. Kapan menjadi jiwa yang hidup? Pada waktu Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nismat Kaim, tercipta roh itu dalam diri manusia. Manusia punya roh. Dan dikatakan bahwa setelah itu barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Jadi roh kita ini berasal dari Tuhan. Dia yang mengembuskannya, dia yang menciptakan, memberikannya. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan kalau begitu, roh kita ini makanannya bukan seperti makanan fisik, tapi dikatakan firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, yang sudah diilhamkan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi saudara, perlu sekali kita untuk setiap hari belajar yang namanya berkenan, mengenal kehendak Tuhan. Kita masing-masing, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, perlu untuk memberikan waktunya belajar firman Tuhan secara pribadi. Tidak hanya mendengar. Ya, tidak hanya mendengar. Karena kalau saudara mendengar dari orang yang salah, orang yang tidak percaya Kristus, maka sama seperti Hawa. Dia mendengar dari malaikat, dari iblis yang sudah memberontak. Iblis yang sudah memberontak, iblis yang tidak ada kehidupan dalam dirinya. Hawa mendengar dari pribadi yang salah. Hawa mendengar dari sesuatu yang salah. Makanya kita sangat berbahaya kalau kita mendengar firman Tuhan atau sesuatu dari orang yang nggak percaya Yesus Kristus, itu berbahaya sekali. Seperti yang terjadi di media sosial, banyak hal bahwa banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan dari mulut-mulut siapa? Dari mulut-mulut yang nggak percaya Kristus. Sulit sekali, saudara. Bahaya.
Karena Yesus sendiri juga bilang bahwa akan datang nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya utusan Tuhan. Akan datang, saudara, karena di zaman akhir ini akan semakin gencar-gencarnya pengajaran-pengajaran palsu. Apa itu pengajaran-pengajaran palsu? Yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan Alkitab. Itu yang harus kita waspadai dalam diri kita. Kita mengasihi banyak orang, semua orang kita kasihi. Kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa bagi saudara-saudara seiman kita. Kita berdoa bagi keluarga kita. Tapi jangan lupa bahwa diri kita juga harus memberikan waktu untuk belajar secara pribadi untuk memahami kehendak Tuhan. Kalau tidak, saudara akan bisa terseret. Saudara harus belajar membangun mezbah doamu kepada Tuhan. Saudara harus belajar memberikan waktu untuk belajar firman Tuhan, tidak hanya sibuk bekerja. Saya percaya Tuhan memelihara saya dan saudara. Dia memelihara kita. Dia akan memakai caranya sendiri bagaimana memberkati hidup saya dan saudara. Kalau kita bekerja, maka kita akan mendapat hasil dari apa yang kita kerjakan. Tapi ketika sesuatu yang dari Tuhan, maka kita akan menikmati. Begitu juga kalau orang yang mau hidupnya sehat, tubuhnya sehat, maka isilah tubuhmu dengan makanan yang bersih, minuman yang bersih, berolahraga. Dan jangan lupa, yang terlebih penting juga adalah rohmu dikasih makan, itu firman Tuhan. Kasih makan firman itu, saudara, kasih makan dengan firman itu. Rohmu belajarlah mengenal akan kehendak Tuhan. Karena apa? Kalau roh kita mati, maka seluruh hidup kita ini tidak akan berfungsi dengan baik. Sama seperti kejadian di dalam 3, ketika rohnya terputus dari Allah, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Baik jiwa kita, baik pikiran, emosi, kehendak kita, dan respon yang ditunjukkan melalui fisik kita akan terlihat, akan semakin jauh dari Tuhan. Makanya roh itu yang menentukan apakah apa yang keluar dari tubuhmu ini, itu menentukan dari rohmu. Kalau rohmu terkonek terus engkau beri makan dengan firman Tuhan, belajar mengenal kehendak Tuhan. Karena dikatakan dalam 2 Timotius tadi, 3 ayat 6, ayat 16, firman yang dihilangkan, ya, segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah, itu baik untuk mengajar apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau sesuatu berubah, termasuk diri kita, saudara. Jadi kalau kita mau melihat perubahan dalam diri kita dan orang lain, maka kita nggak bisa menggunakan asumsi kita, tapi menggunakan firman Tuhan. Kita mendidik mereka, ya, untuk mengatakan sesuatu yang salah itu, kita menggunakan firman Tuhan. Supaya apa? Karena kita percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja pada orang-orang yang telah mendengarkan. Ya, puji Tuhan kalau diresponi dengan baik. Ya saudara, puji Tuhan kalau diresponi dengan baik. Nah, kita akan kembali lagi tentang roh tadi yang sudah diberi makan. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya juga agar roh kita itu dikasih makan? Tadi dengan firman Allah yang dikatakan oleh Yesus, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian kita juga harus melatih roh kita. Ya, kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 ya, saudara, saya akan bacakan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini dia. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji apa? Baik untuk hidup hari ini, ya,
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang akan datang itu maksudnya apa, saudara? Yaitu ketika fisik kita ini kembali ke tanah, itu berarti kita mati secara fisik dan kita mendapatkan hidup, ya, kekekalan bersama dengan Kristus Yesus. Karena apa? Karena dialah sumber hidup itu. Orang yang percaya, orang yang menerima dia, orang yang setia, orang yang taat, tidak meninggalkan Yesus Kristus, dia memperoleh hidup itu, saudara. Dia memperoleh hidup itu. Jadi puji Tuhan, perjuangan kita dalam dunia ini bukanlah perjuangan secara fisik, tapi bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan keyakinan saudara kepada Kristus. Ini tidak berbicara tentang agama, tetapi ini berbicara tentang personal kepada Kristus Yesus. Siapapun. Luar biasa sekali, saudara. Kenapa dikatakan melatih diri kita untuk beribadah? Apa sih ibadah itu, saudara? Coba kita buka dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang 1. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi melatih ibadah itu artinya adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana agar seluruh hidup kita ini kita bisa persembahkan secara kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Makanya roh kita ini jangan putus dari Tuhan. Jangan putus dari firman-Nya, dari Yesus itu. Jangan putus. Teruslah belajar untuk mengkonekkan dirimu kepada firman Allah. Belajar untuk hidup di dalam pimpinan-Nya. Belajar untuk hidup bagaimana berkenan kepada Tuhan dengan mempelajari Alkitab ini, yaitu firman Allah ini. Alkitab ini adalah firman Allah yang menghidupkan, memberi hidup. Luar biasa, sumber hidup. Saudara, kalau di luar dia, engkau gak akan mempunyai kehidupan. Dan engkau tidak akan bisa mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita ini artinya keseluruhan. Keseluruhan, saudara. Tidak hanya fisik, tapi keseluruhan. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita, itu menjadi persembahan yang hidup. Jikalau pertama, rohmu engkau kasih makan firman Tuhan. Belajar untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan mempersembahkan dengan kudus, dengan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup, saudara. Karena kalau roh kita nggak terkonek dengan Tuhan, kita seperti benda yang mati. Artinya bukan persembahan yang hidup gitu dia. Karena roh kita terputus gitu. Tapi makanya dikonekkan terus kepada firman itu, kepada Yesus itu, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kalau orang lain memberitakan firman dengan motif yang berbeda, seperti nggak percaya, ya saudara, engkau yang harus bisa memfilter. Makanya itu kau harus belajar memberikan waktumu. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, orang-orang yang mengaku dirinya nabi palsu, saudara. Apa itu pengajaran yang palsu dan nabi yang palsu? Artinya mereka tidak mempercayai Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang menyelamatkan kita, yang telah mati, bangkit dari antara orang mati, hidup naik ke sorga, dan dia juga yang akan datang menjemput gerejanya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya. Dan ada kehidupan kekal bagi kita yang terus tetap setia dalam perjuangan iman kita kepada Kristus. Ada hidup kekal, luar biasa. Makanya tidak sia-sia orang yang berjuang selama di bawah matahari ini terhadap imannya.
Kalau saudara kita mengalami satu pembulian oleh karena kita mengikut Kristus, Yesus juga pernah mengalami itu. Kalau orang menghina kita oleh karena iman kita kepada Kristus, Yesus juga pernah mengalami itu. Kalau pencobaan datang oleh karena kita mengikut Kristus, Yesus juga pernah mengalami itu. Bahkan Yesus mengalami dari siapa? Pencobaan yang diberikan kepadanya yaitu iblis yang ciptaannya, saudara. Wow, itu juga mencobai dia. Tapi bersukacitalah orang yang bertahan. Jadi iman kita ini iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan, yang belajar akan firman Tuhan, dan juga dari pencobaan-pencobaan yang datang dalam diri kita. Puji Tuhan, ya, Roh Kudus, sumber kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang mengajari kita, yang menuntun langkah kita. Oke, saudaraku, luar biasa ya saudara, luar biasa. Dan Roh Kudus bersama dengan roh kita bersaksi ya saudara. Kita buka dulu. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16 ya. Kita buka Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Ini yang terakhir saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Roh itu bersaksi itu, roh itu artinya Roh Kudus, itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya. Bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya apa? Bahwa kita, siapapun yang percaya kepada pernyataannya, kepada kehadirannya, inkarnasinya di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Kiranya video kali ini biarlah menolong kita, membuat kita untuk belajar bahwa hidup kita ini singkat. Singkat bagaikan tarikan nafas. Kemudian kita harus sadari bahwa kita akan tidak selamanya tinggal di bawah matahari ini, karena kita akan meninggalkan kemah ini, kemah tubuh kita ini, dan tubuh kita ini akan kembali ke tanah, dan kita akan hidup. Ya, kita akan hidup bersama dengan Kristus, ya, di dalam olam aba, langit yang baru, bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati.